Be phenomenal every day. Hai guys, di video kali ini saya akan menunjukkan ya cara yang simple untuk screening saham dengan menggunakan aplikasi dari Stockbit. Nah, saya akan memberikan dua contoh ya untuk cara screening saham, di mana yang pertama saham yang akan saya screening adalah saham-saham dividend stock. Nah, dividend stock itu adalah saham-saham yang memberikan dividen ya setiap tahunnya yang bisa digunakan untuk passive income. Dan screening yang kedua itu adalah saham-saham cigar butt stock atau saham-saham yang mempunyai valuasi perusahaan yang tinggi tapi harganya masih rendah atau istilahnya itu adalah under value atau salah harga. Nah, saham-saham cigar butt stock ini yang biasanya memberikan potensi untuk multi bagger ya, cuan multi bagger, dan dipakai sebagai salah satu metode oleh Pak Lo Keng Hong atau Bapak Investornya Indonesia ya dalam analisa beliau untuk memilih saham-saham yang akan dibeli. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang sudah punya akun dari Stockbit tapi belum punya rekening saham di Stockbit, teman-teman bisa register ya melalui mobile aplikasi dari Stockbit baik di Play Store ya atau di Android ataupun di iPhone ya. Nah, teman-teman bisa login di aplikasi Stockbit-nya, kemudian di sana nanti ada pilihan atau menu register ya. Nah, seperti biasa teman-teman harus mengisi data diri, beberapa data diri ya, seperti KTP, NPWP, email, nomor HP, dan nanti ketika proses registrasinya sudah selesai, teman-teman akan mendapatkan email ya. Di aplikasi trading saham dari Stockbit ada salah satu fitur unggulannya, yaitu virtual trading, di mana kita bisa melakukan transaksi ya jual beli tanpa menggunakan uang sungguhan ya atau real money. Nah, di virtual trading ini kita akan mendapatkan saldo virtual yang bisa kita gunakan untuk transaksi membeli saham. Fitur ini biasanya digunakan untuk belajar ya. Jadi sebelum teman-teman memulai untuk berinvestasi dengan uang yang sungguhan, teman-teman bisa menggunakan uang virtual dari virtual trading ini. Saya akan demokan ya bagaimana cara kerja dari virtual trading dari Stockbit. Yang pertama, teman-teman harus login terlebih dahulu ya, kemudian memasukkan PIN trading teman-teman, dan untuk masuk ke menu virtual trading, teman-teman bisa klik yang garis 3 di kiri atas itu ya. Nah, sesudah teman-teman klik, teman-teman bisa cari yang di bagian bawah ini ada pilihan switch to virtual ya. Terus pilih go to virtual trading. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke dalam menu virtual trading. Nah, untuk membeli saham, ada menu search di bagian bawah tengah ini, teman-teman klik. Terus teman-teman masukkan ya kode sahamnya. Ini saya kasih contoh saham Telkom ya, TLKM. Nah, teman-teman tinggal pilih. Nah, di sini akan ada menu seperti order transaksi ya. Coba saya masuk ke menu buy. Nah, ini katakanlah saya masuk price-nya kita isi ya. Misalkan kita isi price-nya itu ada di 4280 ya. Kemudian buy order lot. Nah, ini coba saya isi 10. Kemudian kita klik order. Ini ada rinciannya, kita klik next dan done, sudah selesai. Kalau kita lihat di bagian order akan muncul ya order kita yaitu buy Telkom ini. Sangat simpel ya guys. Oke, sekarang saya akan masuk untuk screening saham yang pertama ya, yaitu screening saham dividend stock. Untuk melakukan screening, teman-teman bisa mengklik ini ya, menu ini, kemudian ada bagian screener. Nah, ini bisa teman-teman klik. Kemudian di sini ada defaultnya ya, ada Greenblatt Magic Formula, PE Strong Under Value, PBV Strong Under Value. Nah, di sini saya akan meng-create new atau saya akan membuat sendiri screeningnya dengan menggunakan berbagai aturan tertentu. Nah, screen name-nya misalkan saya kasih nama screen dividend. Deskripsinya adalah list saham dividend. Oke, sesudah kita kasih nama, kita harus memberikan rules-nya ya atau aturannya mau apa yang di screening. Untuk dividen, tentu yang paling vital adalah ini kita bisa pilih yang bagian dividen yield. Nah, contohnya, dividen yield-nya kan kita bisa memilih lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Misalkan saya asumsikan katakanlah sekarang bunga dari deposito adalah sekitar 5% ya. Mungkin 4-5%. Nah, saya kasih di sini 5%. Jadi dividen yield-nya tidak kalah dari deposito. Oke, kita bisa add rule basic ratio. Ini adalah rule screening yang kedua.
Nah, selain dividen yieldnya lebih besar mungkin saya kasih lebih besar sama dengan ya. Selain dividen yieldnya yang lebih besar sama dengan 5%, kita juga harus tahu bahwa yang fundamental perusahaannya juga bagus. Nah, yang paling simpel adalah kita cari yang PE ya. Yang PE rasionya itu lebih kecil dari 10. Ini kalau PE di sini di bagian valuasi perusahaan, kemudian di bagian current PE ratio yang annualized ya. Nah, kita cari yang secara fundamentalnya juga bagus, juga murah ya, lebih kecil sama dengan saya isi 10. Terus kita kasih rules berikutnya. Selain PE, tentu untuk fundamental juga kita harus cari yang book value ya, atau PBV, price book value-nya yang lebih kecil dari 5. Sama di bagian valuasi, saya masukkan mana current price to book value, saya isi lebih kecil sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Ini misalkan saya pencet screen, maka akan muncul saham-saham apa saja yang sesuai kriteria ini. Dividend yield-nya lebih besar sama dengan 5%, current PE ratio-nya lebih kecil sama dengan 10, dan price book value-nya lebih kecil sama dengan 5. Akan muncul semuanya. Nah, seperti ini ya guys. Teman-teman bisa tambahin lagi. Contoh, misalkan saya mau tambahin ya. Basic ratio adalah selain PE dan PBV, saya mau juga perusahaan ini net income-nya itu bertumbuh ya. YoY-nya, year on year-nya itu juga bertumbuh. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini di income statement, kemudian bagian net income. Nah, yang net income misalkan yang ini ya, growth-nya annual-nya ini mengalami pertumbuhan atau lebih besar dari 1. Nah, kalau sebelumnya ada 24 emiten yang terdeteksi ya atau terscreening, kalau saya klik screen, maka tinggal 10 emiten saja yang yieldnya lebih besar 5%, PE ratio-nya lebih kecil 10, back value-nya lebih kecil 10, dan mengalami net income yang growth ya, YoY-nya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa cek ya. Apa saja ada SMAR, BJBR, PNGO, EPMT, BJTM. Nah, ini kalau kita sort dari dividend yield-nya juga bisa. Yang paling tinggi SMAR, BJBR, PNGO, EPMT, BJTM ya. Ini yield-nya. Terus kita bisa sort juga dari PE ratio atau price book value. Misalkan seperti ini. Nah, price book value yang paling rendah itu adalah WIIM, PTRO, SMAR, BJBR, TSPC ini ya. Nah, ini juga dari net income-nya 530%. Wah, ini besar banget ya, 531%, di sini 3,671. Ini adalah contoh jika kita screening untuk saham-saham yang dividen, yang mengandalkan dividen. Nah, berikutnya saya akan memberi contoh untuk screening saham-saham yang termasuk dalam Sigarbat Stock. Nah, sebelumnya saya save terlebih dahulu ya. Ini saya save screener ya. Nah, saya save screener supaya saya bisa load lagi. Kemudian saya create new. Ini adalah untuk screen Sigarbat Stock. Nah, ini adalah list saham Sigarbat. Terusnya, kalau misalkan untuk saham-saham yang Sigarbat sesuai dengan analisanya Pak Lokeng Hong, beliau itu paling suka dengan PE ratio dan price book value ya. Jadi dua itu saya masukkan kembali di bagian valuation ya. Current PE ratio annualized. Namun karena ini yang penting yang terpenting adalah valuasinya ya, bukan dividend yield-nya. Jadi kalau tadi itu misalkan saya isi 10 PE ratio-nya, ini saya isi di bawahnya 5 supaya lebih murah lagi secara valuasinya. Kemudian saya add rule lagi yang price book value. Current price to book value. Nah, kalau tadi kan saya isi 5 yang bagian dividend stock ya. Kalau ini saya isi lebih kecil dari 1 supaya 0, ya. Nanti keluarnya saham-saham yang 0, price book value-nya. Nah, ini misalkan contoh saya screen ya. Nah, ada ini ada banyak ya, 158. Namun kita cek ya, ternyata ada banyak yang minus ya. Tentu kan kita nggak mau lebih kecil dari 1 tapi minus. Nah, kita harus tambahkan ya, rules berikutnya adalah
Kita isi lagi PE ratio lagi yang annualized, valuation PE ratio yang annualized tapi lebih besar dari 0 supaya yang minus itu hilang. Sama yang price book value-nya juga kita masukkan ya. Price book value yang lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kita search maka akan keluar 22 emiten ya. Nah, ini sudah tidak ada yang minus lagi PE ratio ataupun price book value-nya. Kita bisa tambahi juga adalah untuk ROE ya, atau return on equity-nya. Return on equity kita bisa cek di mana ya, sebentar. ROE bisa kita cek di bagian manajemen effectiveness. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita screening. Ada yang namanya return on equity ya. Ini kita pilih ya. Kemudian misalkan kita masuk yang lebih besar dari 7, katakanlah 7% ya. Kemudian kita tambahin lagi untuk rules berikutnya adalah yang income-nya juga mengalami pertumbuhan atau growth ya. Nah, itu kita bisa masuk ke bagian income statement, kemudian bagian net income ya, kayak tadi, terus growth. Nah, di sini kita juga bisa pilih growth-nya dalam 3 tahun terakhir ya. Ini saya misalkan pilih, kemudian saya isi 10. Nah, kita screen. Akan tersisa adalah 9 emiten ya, 9 emiten dengan kriteria yang ini ya, PE ratio-nya lebih kecil dari 5, price book value-nya lebih kecil dari 1, tapi tidak minus, dan ada ROE-nya lebih besar dari 7, dan net income growth-nya lebih besar dari 10. Ada 9 emiten yang terscreening, ada PPRX, BMTR. Nah, BMTR ini adalah emiten yang dibeli oleh Pak Lo Keng Hong ya. Ini BMTR, terus ada AKPI, INVS, HRTA, SCPI, INDR, ISSP, dan Saratoga, SRTG. Nah, ini adalah contoh untuk screening. Teman-teman sebenarnya bisa menambahkan rules yang lainnya. Ini misalkan kita mau tambahkan ini ya, ada banyak sekali filternya ya. Ada banyak filter yang teman-teman bisa manfaatkan, mulai dari income statement ini yang revenue-nya, apakah revenue-nya mau growth. Nah, ini teman-teman juga bisa tambahkan segala macam. Nah, teman-teman bisa pelajari ya. Untuk ya emiten yang Sigarbat ini, sesudah muncul sini, tentu teman-teman jangan langsung dibeli semua ya, tapi teman-teman analisa lagi. Begitu pula dengan yang tadi dividend stock ya. Kalau sudah muncul ini kan yang namanya screening. Screening akan menghasilkan beberapa list saham ya. Dari list saham ini baru kita ibaratnya itu analisa lebih detail ya. Terutama di bagian laporan keuangannya satu persatu. Contohnya misalnya teman-teman tertarik dengan BMTR nih ya. Nah, teman-teman bisa pelajari laporan keuangan dari BMTR untuk mendetail. Jadi screening ini sangat memudahkan kita dalam memfilter saham-saham yang kita inginkan berdasarkan kriteria tertentu. Kalau nggak ada fitur ini, tentu kita harus cari manual ya, satu persatu. Mana nih yang PE ratio-nya rendah, mana yang price book value-nya rendah. Nah, kita harus search satu persatu secara manual. Nah, ini adalah kegunaan dari screening ya, yang menurut saya sangat membantu kita sebagai investor dalam menganalisa ya secara efektif seperti itu. Jangan lupa kalau teman-teman sudah membuat screening ini, teman-teman klik tombol save screener ya untuk menyimpan screening yang sudah teman-teman buat. Kalau untuk mau melihatnya di mana? Di bagian favorit ya. Ini teman-teman bisa klik, kemudian di paling bawah. Nah, ini kan keluar ya, screen dividend dan screen Sigarbat stock. Ini kalau klik yang keluar yang tadi dividennya ya. Nah, untuk watchlist yang sudah dibuat, teman-teman juga bisa menambahkan di sini misalkan add financial column. Teman-teman mau tahu katakanlah dividen itu kan tadi dividen yield ya. Payout ratio-nya ini berapa persen nih? Nah, ini teman-teman tinggal klik ya, nanti akan keluar datanya. Atau kalau teman-teman mau mengedit hasil yang sudah teman-teman screening, tinggal klik edit screener. Nah, bisa ditambahkan lagi berbagai macam rules-nya. Jadi bisa menambahkan filter seperti ini dan juga mengedit yang sudah dibuat. Oh ya, di Stockbit juga ada fitur terbarunya yaitu AIPO ya, dimana teman-teman bisa masuk lewat banner ya di watchlist atau lewat side menu. Kemudian teman-teman bisa lihat daftar perusahaan yang akan IPO dan klik perusahaan yang ingin dipesan. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan jumlah lot dan harganya ya.
cek pesanan, dan kalau sudah benar tinggal klik konfirmasinya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.